Iya. Boleh kasih tahu kenapa sih penyebabnya dan sebenarnya kayak apa? Minggu lalu tuh aku dilarikan ke rumah sakit karena aku ngalamin yang namanya demam tinggi hampir 40. Terus aku ngalamin yang namanya buang-buang air sama muntah-muntah ya. Tapi karena aku tuh nggak bisa masuk makanan pada saat demam dan muntah-muntah dan buang-buang air itu, jadi akhirnya badanku tuh kekurangan cairan dan akhirnya aku dibawa ke klinik untuk diinfus supaya demamnya mereda, supaya mualnya mereda dan buang-buang airnya mereda. Tapi ternyata eh, tidak bisa karena ternyata aku kena infeksi ginjal sama infeksi usus. Akhirnya dibawalah aku ke rumah sakit yang lebih besar. Di situ aku masuk IGD dan harus dirawat. Tapi dalam perjalanan ke rumah sakit besar itu di klinik tuh aku udah mulai hilang kesadaran dan ternyata aku juga baru tahu bahwa ketika kita kehilangan cairan tubuh yang sedemikian rupa banyak, ternyata itu bisa hilang kesadaran, udah halusinasi, sudah hampir nggak sadarkan diri, tapi nggak sampai pingsan ya, maksudnya lebih masih masih on tapi udah halusinasi, udah nggak ngeh ini siapa, sampai di IGD akhirnya aku dirawat. Nah ternyata aku tuh memang sempat cek beberapa bulan lalu tuh aku punya sedikit kelainan saraf, bukan kelainan ya, iya kelainan saraf yang dimana oksigen ke kepala aku tuh sedikit bermasalah. Dia punya apa sih, kalau kalau saluran tuh pipa lah ya aku sebutannya, namanya hipoksia penyakitnya. Nah ini gangguan yang karena ada oksigen di paru-paru ketika kita tidur tapi otak kita nih masih bekerja gitu. Jadi akhirnya saraf-sarafnya tuh tidak beristirahat dengan baik, akhirnya oksigen ke kepala agak berkurang. Tapi ternyata bukan itu yang menjadi faktor utama. Jadi leukosit aku, kalau nggak salah, aku takut salah nama kedua, kalau nggak salah leukosit aku tuh terlalu tinggi di atas normal. Orang tuh 0,8, aku tuh sampai 2 dan ternyata itu memang virus. Nah jadi saat itu memang aku baru ngalamin nih sakit yang luar biasa, apa ya, cukup kaget aku karena kondisi badanku tuh bener-bener sampai drop sekali, kehilangan kesadaran dan ternyata itu memang cairan dan katanya virus. Nah ini aku harus menjalani general check up. Satu buat di kepala, buat MRI di kepala. Terus kedua adalah aku harus general check up seisi karena dokter Oki yang nanganin aku dia bilang bahwa bro lo harus cek deh karena kita nggak pernah tahu apa yang sebetulnya penyakit yang ada di dalam buat 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan sih nggak ada ya, tapi ini juga jadi concern aku harus cek supaya mudah-mudahan nggak ada apa-apa karena dropnya cepat sekali dan cairanku tuh hilangnya cepat sekali gitu. Dan itu orang siangnya aku masih acara reuni SMA, malamnya tiba-tiba demam tinggi. Nah itu langsung kejadi gitu. Nah, Kak, apakah ada salah satunya faktor kayak pikiran gitu nggak sih Kak? Akhirnya Kak Reza Kalau sampai sakit gitu. ya kalau kalau ditanya salah satu penyakitku kenapa kemarin sempat tumbang, juga salah satunya adalah faktor pikiran karena memang kerja ke otak aku nih kan, ya aku kan memang sebagai kepala rumah tangga ya, maksudnya tulang punggung keluarga, jadi memang wah gimana caranya bekerja, terus juga aku masih masih harus melunasi beberapa hutang-hutang yang di luar yang memang masih aku harus beresin. Jadi memang aku lagi memicu memicu banget, memang apa aja kerja aku ambil, mikir setengah mati bagaimana cari peluang. Jadi dan itu yang ternyata bikin eh, oksigen di kepala aku dan GERD aku ini di lambung ini bermasalah gitu. Jadi memang kita nggak boleh terlalu stres, kita nggak boleh terlalu berpikir yang di luar kapasitas ya gitu. Jadi salah satu faktornya memang itu. Nah, jadi kayak belum menghafalkan lagi nggak sih Kak? Tapi kan di satu sisi Kak Reza harus melunasi semua Iya, hutang gitu ya, supaya kondisinya juga belum yang terlalu betul, parah betul. gimana. Nah, itu jadi kayak pertimbangan buat Kak Reza sendiri nggak sih setelah dropnya kemarin? Jujur sih sebenarnya aku agak agak takutnya dalam arti gini. Jadi dilema dalam arti kata gini bahwa sekarang harus jaga kesehatan. Karena kayak kemarin tuh sebenarnya aku belum boleh keluar dari rumah sakit. Tapi aku bilang sama dokter bahwa everything oke kok, udah nggak ngerasain apa-apa, udah enak, udah sehat. Karena
bilnya tuh terus running kan. Karena aku harus nanti mau di biopsi supaya cek lagi apa segala macem. Aku cari cara gimana caranya supaya ini nggak running kan, terus biayanya kan gitu. Dan aku harus dirawati di perawatan sendiri lagi kan gitu, karena apa namanya, harus ada USG apa segala macam. Jadi aku bilang wah ini udah sekian belas juta nih, aku bilang. Akhirnya aku keluar. Nah jadi makanya ini agak lama, aku udah hampir mau seminggu nih di luar. Cuman memang kondisi badanku masih lemes karena sebenarnya memang aku harus disupport cairan terus gitu. Karena cairan aku kan sangat kurang kan. Jadi itu juga membuat aku dilema. Di satu sisi aku juga harus berpacu sama waktu. Bagaimana caranya? Coba aku pengen banget soalnya tahun ini tuh udah bisa beres ya maksudnya hutang-hutangku, walaupun nggak besar banget, nggak kecil banget, tapi maksudnya aku pengennya di tahun depan tuh udah nggak berurusan lah sama yang utang-utang ini, karena juga capek kan di WA terus tiap hari gitu. Terus kita juga pekerjaan datang dan pergi gitu. Jadi di satu sisi juga sekarang aku harus jaga kesehatan karena udah nggak boleh terlalu berpikir. Jadi ada fase dimana ketika kita tidur udah tapi masih masih mikir gitu. Nah, banyak juga mungkin teman-teman di rumah yang kadang tidur tapi masih ke bawah alam sadar, minta pekerjaan di kantor atau apa permasalahan. Nah, itu kurun waktunya aku terlalu sering. Jadi hampir setiap hari itu kalau berpikir terus besok gimana, pagi-pagi bangun udah cek WA, hubungin siapa, belum ya tagih-tagihan, kapan ini terus. Cuman kan alhamdulillah semuanya Resa komunikasinya baik dan mereka dicicil terus sama Resa. Jadi sekarang lebih gimana cara yang membagi lah, dan aku juga kemarin udah sharing ke beberapa guru ngaji bahwa yang namanya rezeki itu juga kita kalau memang datang pasti datang. Jadi aku juga daripada nanti aku mengoyo yang tadinya bisa ngeberesin mungkin apa yang harus bisa diberesin karena sakit malah nggak bisa kan. Ini aja sebenarnya jujur ya, aku nggak bisa keluar rumah, bukan nggak bisa, aku masih lemes. Cuman karena aku syuting ini, terus aku tanya sama agensi aku, dapat nggak uang? Dapat, ya udah kejar, dapat uang. Walaupun bener serius, dapat uang nih. Aku tuh kemarin keluar rumah sakit, aku WA-in semua orang. Sampai terakhir tuh yang WA aku tadi ada Kamelani Ricardo, nanya keadaan aku gimana. Terus apa namanya? Aku tuh WA ke mana-mana, ke nih aku nih ya terakhir nih aku tuh Kak Ade boleh ajuin penawaran nggak? Ade kasbon ke siapa ya 10 juta dengan kontrak aku nyanyi 3 tempat, 2 luar kota, 1 Jakarta free deh. Aku bilang ini waktu aku mau keluar dari rumah sakit. Aku bilang aku nggak mau pinjem karena takutnya hutang. Jadi maksudnya aku sampai maksudnya WA ke beberapa IO, ya udah aku nyanyi deh berapa tempat, lu cuman bayar lo bayar gue cuman 5 juta satu titik, tapi 2 yang selebihnya gak apa-apa gratis, yang penting bisa bayar rumah sakit dulu kemarin gitu. Itu jadi kan, nah hal-hal gitu juga yang membuat kita harusnya ayo istirahat dulu. Gimana kita mau istirahat gitu kan maksudnya. Jadi memang itu buat satu dilema, dan itu yang memperlambat recovery aku. Mungkin penyakitku tidak terlalu ya amit-amit ya, mudah-mudahan bukan penyakit yang hebat ya, cuman karena faktor ininya belum berhenti jadi terus aja ya, mudah-mudahan sih. Berarti kemarin kasus-kasusnya juga sempat agak susah ya untuk ekonomi. Aku kalau dibilang nggak, makanya kan awal ke klinik tuh. Aku ke klinik dulu, baru ke rumah sakit besar. Kenapa akhirnya pilih di rumah sakit besar? Karena supaya kita juga tahu kan penyakitnya lebih detail ya, bukan berarti rumah sakit. Karena waktu ke klinik, kalau masih demam, kalau masih apa, bawa ke rumah sakit yang lebih besar ya Mbak, Mas, supaya lebih tahu nih keadaannya apa. Karena di klinik masih udah 2 infus. Satu yang warna pink, satu yang warna biasa, itu yang cairan. Tapi masih terus, akhirnya dibawa ke rumah sakit yang besar baru mulai mendingan. Jadi tapi kan itu juga, dan ternyata aku BPJS juga kemarin karena nggak pernah menggunakan dan karena mungkin juga nggak terlalu paham ya, jadi aku masih harus bayar 5 sampai 6 juta kalau nggak salah, yang memang belum dipakai selama ini. Terus aku kemarin ikut asuransi di swasta, cuman ada beberapa bulan yang aku nggak sempet nggak bisa bayar beberapa bulan, jadi belum bisa diklaim. Jadi memang ini kalau ada rezeki pengen beresin BPJS dulu sih ya kayaknya, karena Berarti kemarin pas Kak Reza sakit pun juga itu pasti kepikiran yang kayak mikir Kak, biayanya mikir. Jadi antara kita dirawat, kita mengalami perawatan, tapi kita mikirin
Mas Reza besok jam 10 pagi suster apa besok jadwal USG ya ke lab itu kita udah aduh ke USG nih tiap hari tuh adik aku ngecekin bill udah berapa nih bill nah itu jadi kan cuman ya aku percaya lah pasti ini akan jadi cerita yang bahagia nanti ya. Maksudnya kan makanya aku juga WA ke teman-teman. Aku ada WA IO, WA teman-teman. Aku nyanyi deh. Nanti aku bayarnya kasbon dulu. Misalnya aku nyanyi misalnya dibayar Rp1.000, nggak apa-apa deh bayar aku 300 perak gitu. Tapi aku kasbon dulu apa segala macam. Ada yang nggak balas, ada yang cuman dibaca ada. Cuman pas kemarin ada beberapa lihat aku mau tayang di stasiun TV karena sakit ini baru pada WA. Cuman buat aku ya makin kesini makin kita diperlihatkan dengan ini ya. Tadi barusan ada Kak Melani Ricardo. Dia nanyain banget gimana kondisinya apa segala macam. Tapi aku belum cerita banyak karena tadi lagi ini kan gitu. Ya, ada beberapa cuma kembali lagi ya aku harus ngebagi nih antara kesehatan badan sama situasi kondisi yang memang mengharuskan aku biar cepet. Aku soalnya tahun ini pengen banget beres lah lunas utang aku tuh tinggal aku tuh masih ada utang 100 hampir 150 lah. Karena faktor kemarin Covid kan. Covid gak ada kerjaan terus almarhumah juga sakit kan perlu biaya besar jadi itu ada faktor itu udah selepas itu aku udah pengennya biar let go gitu maksudnya gitu. Ini Kak, maaf sebelumnya, tapi sekarang perekonomian Kak Reza sendiri ini udah yang lumayan atau seperti apa? Sebenarnya kalau dibilang lumayan, cuman masih belum bisa menabung. Jadi masih masuk buat bayar ini karena kan aku tinggal juga masih ngontrak. Terus juga aku masih cover beberapa keluarga aku gitu. Jadi ya intinya aku bisa hidup. Aku bisa hidup tapi belum bisa nabung, belum bisa apa. Ini lagi kepengennya kalau udah beres utang pengen beli kendaraan. Karena kalau gimana kan kendaraan perlu ya. Maksudnya walaupun yang sederhana atau apa pengen itu. Jadi lagi kalau dibilang kehidupan sudah better gitu ya. Maksudnya cuma memang belum banyak lebihnya lah. Masih ibaratnya ya alhamdulillah bisa bayar apartemen bisa. Berarti yang sekarang Kak Reza pikirin itu yang penting bisa makan dulu. Bisa makan. Ini juga tadi baru dapat tawaran katanya ada label yang mau kontrak. Aku sih maksudnya apapun sekarang pekerjaan aku ambil ya. Maksudnya kalaupun misalnya ada label, mau ngontrak, mau apa segala macam ibaratnya mau ngasih advance, aku nggak usah ngasih advance deh. Yaudah lu kontrak gue label satu album tapi lu nggak usah bayar gue bayarin utang yang itu aja deh beres dah. Gue jadinya dah. Sekarang bakatnya kayak Iya maksudnya kalaupun misalnya ini aku nggak mau nerima duit yang penting itu ku beres dulu deh kalau udah beres bisa tenang gitu maksudnya kan karena kan gini orang-orang awam kan nggak tahu ya kadang maksudnya dia pikir kayak aku tampil kayak gini apa segala macam dapat duit gede kan kita tahu ibaratnya aku masuk TV diwawancara kemarin udah diwawancara berarti dapat duit kan mereka nggak ngerti gitu maksudnya kadang menjelaskan itu kan nggak semudah itu cuman makanya aku pengennya itu beres dulu jadi aku juga tenang tinggal maksudnya kalaupun misalnya ada duit masuk minimal bisa buat nabung bisa buat apa itu ya pelan-pelan lah pasti kan semua juga nggak bisa langsung gimana pelan-pelan yang penting aku sekarang sehat dulu harus harus lebih ya udah rezeki kalau memang datang dah jadi nggak terlalu numpuk di sini malah jadi makin akhirnya kalau sakit gini malah gak bisa ngapa-ngapain gitu. nah terakhir Kak Reza Hmm. dari hikmah yang diambil dari yang sakitnya kakak ini terus membuat kakak ke depannya akan berpikir seperti apa sih perekonomian dan juga kayak Aku dulu tuh termasuk orang yang nekat. Termasuk orang yang nabrak sana nabrak sini apalagi semenjak almarhum waktu itu masih ada ya. Karena bagaimana caranya supaya karena pengobatan, karena kehidupan. Kalau sekarang aku udah nggak terlalu mau nabrak. Maksudnya agak memilih kerjaan maksudnya nggak mau tiba wah ada kerjaan gede ntar resikonya ini kita nggak tahu deh yang penting dapat duit dulu deh gitu kalau sekarang udah nggak mau maksudnya kecil yang penting aku berkah maksudnya nggak meminimalis masalah terus kedua lebih tahu loh aku lebih tahu di mana orang yang benar-benar sayang terus kedua lebih bisa ikhlas gitu maksudnya
lebih bisa ikhlas jadi motivasi. Lebih enjoy lah aku sekarang, lebih lebih enjoy, cuman ya itu tadi, maksudnya mudah-mudahan kayak apapun kerjaan di depan, yang penting bisa bayar ini dulu. Yang penting pastikan yang punya utang juga nonton nih, maksudnya bahwa aku niat pengen banget bayar, udah nggak tahu tiba-tiba ada kontrak apa apa segala macam udah langsung bayar gitu langsung bayar gitu. Yang penting jual lah, Bismillah, yang pasti jalannya bener ya, yang positif, yang halal gitu, itu aja. Nah, thank you, makasih.